Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fakri Gafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai konsep pengembangan kurikulum. Kita seorang pengajar harus mempunyai planning ke depannya, bagaimana cara mengimplementasikan sebuah kurikulum. Maka dari itu, kita dapat mengonsep sebuah pengembangan kurikulum tersebut mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum hingga model-model pengembangan kurikulum. Dalam pengembangannya, kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan berpacu pada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai sentral atau contoh kegiatan pendidikan, maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum ini dilakukan karena sifatnya selalu berubah-ubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Prinsip-prinsip yang akan dalam kegiatan pengembangan kurikulum ini pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di sebuah lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi pengguna prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan. Dalam prinsip tersebut meliputi yang pertama, prinsip relevansi. Ya, artinya yang di dalamnya itu memiliki tujuan, bahan, dan strategis. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangannya, kurikulum itu mudah menyesuaikan. Dalam artian kita diberi amanat dari Menteri Pendidikan mengenai kurikulum tersebut, maka kita mengimplementasikan kepada seluruh siswa atau kalau dosen mahasiswa. Yang ketiga, konstitusi, prinsip konstitusi. Artinya adanya kesinambungan antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum sekarang ini. Yang keempat, prinsip efektivitas, yaitu berusaha mengembangkan kurikulum agar tidak mubazir. Ya, kita mengembangkan kurikulum karena agar kurikulum sebelumnya tidak sia-sia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam pengembangan suatu kurikulum, kita dapat memahami beberapa prosedur yang di dalamnya menganalisis dan mendiagnosakannya. Menganalisis itu sendiri yaitu mempelajari kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat itu sendiri, dan kebijakan pemerintah. Kebutuhan siswanya dianalisiskan dari aspek psikologisnya di masyarakat, analisisnya dari berbagai kemajuan masyarakat itu sendiri, dan dari pemerintah itu sendiri, dari kebijakan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian membuat perumusan tujuan, dibuat dari tujuan yang paling umum sampai yang paling khusus. Ketiga, pemilihan materi. Dalam pemilihan itu tugasnya seorang guru dalam memilah atau memilih suatu materi atau kurikulum yang akan dikasih kepada siswa agar siswa tersebut mengerti. Keempat, menyusun bahan pelajaran. Kenapa harus ada penyusunan? Agar kita dapat mengembangkan kurikulum dan mudah dicerna. Dikembangkan kurikulum dan mudah dicerna. Perkembangan teknologi selain isi kurikulum itu juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Kedua, segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Kurikulum lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga mempengaruhi perkembangan kurikulum, terutama melalui perguruan tinggi dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkan sebelum-sebelumnya. Kemudian faktor masyarakat. Sekolah merupakan bagian masyarakat yang diantaranya mempersiapkan peserta didik. Jika tidak ada peserta didik, bagaimana kurikulum dapat dikembangkan? Karena itulah peserta didik tersebut dapat mengembangkan kurikulum sendiri.
kurikulum itu sendiri maksud saya. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Bagaimana masyarakat membangun atau bagaimana cara masyarakat mengembangkan kurikulum, yaitu dengan cara menyekolahkan anak-anaknya agar kurikulum dapat berjalan dengan lancar. Ketiga adalah faktor nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, nilai keagamaan, dan nilai ke sosial dan budaya. Sekolah, lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perwarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Nilai akan tumbuh dengan sendirinya dengan baik, karena sekolah lah yang mengkaji mulai hal yang baik, yang dari yang terkecil sampai yang hal baik yang terbesar. Kemudian ada keterkaitan artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi itu sendiri dalam pendidikan berarti kesatu paduan atau kesinambungan atau keterkaitan atau dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi atau menjiplak istilahnya, merevisi metode serta isi pengajar. Bila artikulasi dilaksanakan dengan baik akan terwujud kesinambungan, yaitu adanya campur padu pengalaman belajar dari TK sampai perguruan tinggi. Ada juga antara suatu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatannya. Hambatan yang pertama terletak pada guru itu sendiri. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal, yaitu kurangnya waktu, kurangnya penyesuaian pendapat baik dengan kepala sekolah maupun dengan guru lainnya atau administrator. Kemudian karena kurangnya kemampuan dalam pengetahuan guru itu sendiri. Hambatan lainnya dari masyarakat. Untuk mengembangkan kurikulum dibutuhkan dukungan dari masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Tanpa biaya dari masyarakat, pendidik bisa apa? Akan tidak dapat ilmu dari pengajar, sebab pengajar juga membutuhkan kerjasama dengan masyarakat untuk dapat menyampaikan sesuai kurikulum yang dikasih oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, yang dimana mengembangkan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Untuk melakukan pengembangan kurikulum ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau yang diterapkan sepenuhnya. Yang pertama, model Taylor. Model ini merupakan perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Kenapa dinamakan fase perencanaan? Karena satu, model ini mengidentifikasikan tujuan dengan mengumpulkan data-data. Yang kedua, memperbaiki tujuan-tujuan dengan penyaringan data. Yang ketiga adalah ketika semuanya lolos, kemudian menjadi suatu tujuan pengajar. Yang kedua, model Taba. Model ini diibaratkan menggunakan pendekatan akar rumput karena bertahap, sebab guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar, mengajar khusus bagi murid-murid mereka, sesuaikan dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum itu sendiri. Langkah-langkah pertama dari model Toba ini yaitu
mendiagnosis kebutuhan. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Ketiga, seleksi materi. Keempat, organisasi materi. Dan kelima, pengalaman belajar. Keenam, organisasi pengalaman belajar. Dan ketujuh, menentukan cara dan alat untuk mengetahui hasilnya. Yang ketiga yaitu model Wechsler. Model ini merupakan kurikulum proses yang namanya elemen saling berhubungan dan bergantungan antara satu dan satunya lagi. Pendekatan yang digunakan model ini dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah fasenya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah sebelum diselesaikan. Keempat itu model Nicolis. Model ini dicetus oleh Nicholas, yaitu seorang pencetus nama seseorang. Menurut Nicholas, menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang muncul dari adanya perubahan situasi. Yang kelima yaitu model Skillback. Model ini mengklaim sebuah kurikulum dapat bekerja secara efektif. Skillback berkata bahwa model dapat diaplikasikan secara bersama dalam pengembangan kurikulum. Dalam artian, pengajar memberikan atau menyampaikan materi terkait sesuainya kurikulum, maka dalam penyampaian bisa berjalan dengan sendirinya menurut kurikulum yang telah diberikan. Dan yang terakhir merupakan model Saylor. Model ini membentuk kurikulum planning, yaitu perencanaan. Jadi sebelum membentuk ada beberapa planning yang dibuat sebagai antisipasi. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisis sebuah kurikulum dan konsep-konsep rencana kurikulum. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Tujuan dalam saya memberikan atau menjelaskan konsep-konsep pengembangan kurikulum ini agar kalian tahu mengenai konsep-konsep pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ini ada beberapa banyak faktor yang mendukung, ada hambatannya juga, agar kalian tahu. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.